Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mujizku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali untuk dapat menyegarkan jiwa raga kita melalui siraman rohani yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Besar harapan kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan, agar senantiasa pertolongan Tuhan masih boleh kita terima sampai saat ini. Izinkan Roh Allah sebagai penolong yang utama yang dapat kita peroleh dalam pengharapan dan hidup bersama Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan, atas segala pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya pada pagi hari ini Tuhan, dengan rasa syukur yang boleh kami panjatkan kehadirat-Mu. Kiranya kuasa dan pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami berdiri kokoh, mampu berjalan sesuai dengan iringan kasih Tuhan menyertai kami. Biarlah kiranya firman ini memberikan kesegaran kembali kepada hidup kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman ini boleh menyentuh dan mengumandangkan kuasa Allah akan berkuasa bagi kita sekalian. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Di pagi hari ini satu hal yang boleh kita dapatkan dari firman Tuhan yang disampaikan sebagai sapaan teduh yang Tuhan berikan bagi kita adalah bagaimana kehidupan yang seutuhnya yang boleh kita pakai di hadapan Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita butuh energi positif baik di pikiran kita, hati, dan perbuatan kita. Kita butuh energi yang datangnya dari kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita mengimani bagaimana Tuhan bekerja bagi kita, alangkah luar biasanya dan ajaibnya cara Tuhan menolong kita, mengingatkan kita, bahkan mengajar kita. Sehingga pada pagi hari ini, satu hal yang diangkatkan dari kitab Mazmur ini adalah bagaimana pemazmur menjadikan Allah tempat perlindungan yang kekal. Inilah sebagai acuan kita untuk merenungkan firman ini. Mengapa pemazmur menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang kekal? Tentu pemazmur sudah memperoleh jawaban di dalam imannya kepada Tuhan, bahwa kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, sehebat apapun kekuatannya untuk mengelola kehidupan, untuk mencari perlindungan, tidak akan menjamin perlindungan yang sebenarnya yang dia peroleh. Tapi perlindungan yang sebenarnya yang paling aman dan pasti adalah hanya melalui Tuhanlah perlindungan yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Sehingga pada pagi hari ini
Kalau kita membaca firman ini saudaraku, bagaimana pemazmur selalu minta petunjuk kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, agar senantiasa melalui pelajaran demi pelajaran, pendidikan rohani dalam kehidupan pemazmur, pemazmur memperoleh satu jawaban dalam hidupnya adalah bahwa di dalam kehidupan pemazmur tidak bisa lepas dari pantauan dan kuasa Tuhan yang melindungi hidupnya. Pemazmur sudah mengimani di dalam dirinya, berarti pemazmur sudah paham tentang kualitas kehidupan yang boleh dia jalankan dan lakukan di hadapan Tuhan. Karena apa kualitas itu perlu bagi pemazmur? Karena hidup ini tidak lama, hidup ini singkat. Dalam waktu yang singkat ini pemazmur selalu minta dan berseru kepada Tuhan agar senantiasa kasih karunia Tuhan menolong pemazmur untuk memberikan pemahaman yang benar dari pertolongan Tuhan yang selalu ada bagi dia. Dalam permintaannya kepada Tuhan untuk dapat menghitung-hitung hak, untuk dapat menghitung-hitung hari, bukan berarti kita perlu sistem ataupun pembelajaran secara matematis ataupun tentang manajemen waktu. Tapi yang perlu diminta oleh pemazmur di sini adalah belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupannya. Ketika dia memperoleh pengajaran, tentu dia bisa menempatkan kehidupan yang bijaksana dalam mengelola segala kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kita saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dunia pada saat ini, tidak ada tempat yang aman, ternyata hanya ada dalam lindungan Tuhan. Jangan cari perlindungan yang lain yang bisa membuat kita kecewa dan ketakutan, tapi carilah perlindungan di dalam Tuhan. Selalu belajar dan minta pertolongan kepada Tuhan, agar senantiasa ketika Tuhan menyampaikan pertolongan melalui Roh Allah yang bekerja bagi kehidupan kita, kita paham dan dapat pelajaran penting di dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu baiknya dan dekatnya Tuhan dengan kita. Jangan ragu, tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan kehidupan yang berkualitas bagi Tuhan. Jangan hitung hari, detik, menit, jam, ataupun minggu, ataupun bulannya. Tapi yang perlu kita lihat evaluasi di dalam diri kita adalah, jika hidup ini singkat, tentu pakailah kehidupan itu sebagai sebuah kesempatan yang bermakna untuk menyatakan di dalam diri kita bahwa Tuhan itu berkenan hadir mengubah segala sesuatu baik adanya. Demikianlah firman yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Salam semangat, salam damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Engkau mengizinkan kami masih bisa mendengar, masih bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar senantiasa lawatan-Mu bagi setiap jiwa yang setia dan rindu akan kebenaran, dan Engkau bawa ke dalam sungai yang memberikan kesejukan bagi setiap jiwa yang rindu akan lawatan dan kuasa Tuhan. Izinkan firman ini menyentuh hati kami Tuhan, mengubah hidup kami, menguatkan otot-otot rohani kami, agar senantiasa siapa saja yang setia ikut bergabung di dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan pada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan topang, Tuhan menangkan dia dalam menjalani segala kehidupan duniawi, sehingga kemenangan iman adalah perisai yang kokoh yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami rindu mendoakan Runggun Parindu, di mana walaupun Runggun ini masih sangat muda sekali Tuhan, tapi kuasa Tuhan menopang perjalanan pelayanan Runggun ini, sehingga Pendeta Elia Berukeliat yang melayani di Runggun Parindu, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pelayanannya dan seluruh penatua dan diaken, agar senantiasa bersatu hati, bersatu pikir untuk dapat melanjutkan melakukan tugas pelayanan sebagaimana yang Tuhan harapkan, yang boleh mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka. Seluruh jemaat GBKP Parindu yang berbeban berat, yang sakit, yang lemah,
Tuhan kuatkan di dalam kasih dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan Permingguan Ngabang Sungai Asam. Kami rindu mendoakan Permingguan dan seluruh hamba-Mu yang ada di sini. Begitu juga dengan seluruh jemaat, begitu juga dengan pekerjaan pelayanan dan kehidupan jemaat seutuhnya. Kiranya lawatan Tuhan juga berkenan mereka terima bagi jemaat dan hamba-Mu yang ada di Ngabang Sungai Asam. Apa yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan segala sesuatu mungkin adanya mereka terima. Kiranya doa kami dan harapan kami yang kami sampaikan di dalam sapaan teduh kami, dan kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.